Rek, assalamualaikum. Piye kabar rek? Semoga sehat terus ya. Ojo lali tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, aku Arif Ayu Utomo, toko pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Nah, nang kene aku arep ngajak sampean kabeh gawe belajar bahasa Jawa bareng aku. Ya apa gitu kan? Yuk. Ikuti aku terus. Nah, pada konten kali ini aku nggak sendirian dan ditemani oleh temanku namanya Nurul Habibah. Halo teman-teman. Boleh perkenalan dulu biar yang lain kenal. Halo, perkenalkan nama saya Nurul Habibah. Saya seorang mahasiswa dari Universitas Terbuka. Salam kenal. Nah, jadi gitu. Jadi pada kali ini kita akan membahas tentang intinya belajar bareng bahasa Jawa. Nah, bahasa Jawa ini kan mempunyai tingkatan bahasa ya. Bisa tolong sebutkan? Waduh, apa ya kak ya? Jadi tingkatan di bahasa sendiri itu ada ngoko halus, ngoko inggil, kromo halus dan kromo inggil. Bener nggak sih? Intinya kan ada dua, ngoko sama kromo. Cuma di diperjelas lagi, jadi ngoko lugu, ngoko halus, atau ngoko inggil, atau dan kromo lugu dan kromo inggil atau kromo halus. Nah gitu. Jadi pertama kita akan membahas ngoko lugu. Ngoko lugu ini biasanya digunakan untuk sesama teman atau orang yang kedudukannya sejajar gitu. Nah, jadi misal kita berbicara dengan teman kita gitu. Jadi kita akan menyodorkan cara berbicara dengan dengan teman maksudnya. Dan gini contohnya. Piye kabar Bib? Alhamdulillah saya. Nah, saya arep nanti. Aku harap nang pasar di tempat ibu. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Yang kedua kita akan membahas ngoko halus atau ngoko inggil. Kira-kira ngoko halus itu seperti apa? Ngoko halus sendiri itu biasanya dipakai untuk orang-orang yang sudah akrab tapi masih menjunjung nilai kesopanan. Nah, seperti misalnya ini teman-teman, sampean arep dahar apa? Aku arep dahar bakso. Oh, bakso. Neng sebelah mriku wonten bakso sing eco lho. Walah, bakso pinggir sawah niku nggih. Nggih, kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi contoh untuk ngoko halus ya kira-kira seperti itu, dan teman-teman dapat mencobanya sendiri agar agar juga bisa berbahasa Jawa dan lancar gitu. Selanjutnya kita akan masuk ke kromo. Kromo di sini dibagi menjadi dua, yaitu kromo lugu dan kromo halus. Yang pertama kita akan mulai dengan kromo lugu. Kromo lugu ini biasanya digunakan untuk kepada orang yang belum akrab. Contohnya kayak kita berbicara dengan orang baru di jalan gitu, belum akrab kan. Atau berbicara dengan dokter, kan biasanya dokter kita periksa kan belum tentu kita kenal dengan dokternya. Iya, jelas. Contoh. Adik sampean sakit sampun pirang dinten? Adik kula sakit sampun kali dinten menika. Walah, adik sampean niki sakit batuk pilek. Kula udah melakukan resep obat nggih. Nggih, matur nuwun. Kira-kira seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke kromo halus atau kromo inggil. Nah, kromo inggil ini biasanya lebih sopan lagi dan biasanya digunakan kepada orang yang lebih tua atau ya kedudukannya lebih di atas kita. Jadi ya misal kita berbicara dengan mbah kita, nenek, kakek gitu. Contohnya ya seperti ini. Bapak arep tindak menyang pundi? Bapak arep tindak menyang Solo. Ali simbah gerah padaran wonten gitu sakit. Oh nggih, sing nganti-nganti wonten margi. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi untuk pembahasan kali ini tentang untuk ngoko dan kromo sudah selesai. Nah, selanjutnya bahas apa ini anak?
Gimana kalau kita bahas kesalahan penulisan dalam bahasa Jawa nih? Kan lebih seru gitu. Boleh. Biasanya kan orang itu ada yang salah dalam penulisan. Misalnya untuk kata wedi sama wedi. Nah, dari dua kata itu memang sepertinya pengucapannya sama, tapi artinya berbeda. Yang satu artinya takut, yang satunya artinya pasir. Oh, pakai D ambil pakai DH. Ya. Sip. Jadi WEDI sama WEDHI. Nah, itu. Jadi ada lagi nih. Mantuk sama mantu. Apa itu? Mantuk itu pulang. Mantuk itu yang Ya. gini, Menggerakkan apa ya? kepala. Iya, itu. Nah, terus apa ya? Nah, bener nih, sebenarnya kita bisa membedakan nih dari pengucapan dan bunyi yang keluar dari mulut kita. Nah, iya bener. Itu namanya fonem. Iya. Gimana kalau kita bahas sekalian sebelum kita tutup konten pada kali ini? Boleh, ayo kita bahas teman-teman. Jadi pembahasan kali ini adalah fonem dalam bahasa Jawa. Nah, misal untuk fonem A itu biasanya dalam bahasa Jawa itu diucapkan menjadi O. Misal Contohnya, bedone, Sundo, Bisa, Coro, Opo. Dan jangan lupa dibaca O ya teman-teman. Nah, jadi ketika dalam bahasa Jawa itu misal ada kata pada, kan tulisannya adalah PADA. Nah, dalam bahasa Jawa itu untuk pengucapannya itu jadi O, podo gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke fonem I. Sekarang kita masuk ke fonem I. Jadi dalam pengucapannya biasanya huruf I jadi agak berubah ke huruf E. Contohnya ini beling kan beling, tulisannya kan beling. Oh, ya. Ya, Terus ya. sitik Saya tidak tulisannya itu kepikiran. sitik. Oh ya. Nah, jadi biasanya huruf ini agak berubah menjadi huruf E ketika diucapkan gitu. Oh, Ya, contohnya itu tadi. Ya. Nah, sekarang biasanya terjadi kesalahan pada ada yang huruf DH, misalnya wedi tadi. Nah, biasanya kan di situ terdapat kesalahan tuh dalam pengucapannya. Misalnya podo sama bedo, kan pasti Ya. suara yang dihasilkan kan berbeda. Nah, untuk teman-teman silakan mencoba dan mempraktekannya sendiri ya. Jangan mengaku orang Jawa kalau tidak bisa bahasa Jawa. Semangat teman-teman. Sepertinya konten pada kali ini cukup panjang ya. Jelas sekali panjang. Baik teman-teman, kalau gitu saya Arif Witomo dan Saya Nur Radibah. pamit undur diri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Niki bahannya apa mawon? Ini bocor. Bocor kan bisa ya, Mas? Bocor ini bisa. Bisa ya, Sarden jam pinten biasa? biasanya kalau sadane setengah 9. Oh, nggak sendiri. Setengah 9 udah tujuh menit. Kan udah mulai engine, udah tahu udah mulai sontak. Udah mulai gasak engine. Melami sarden. Jadi saya kesan. Iya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Pun lami bu, sardennya teh. Oh, puluhan tahun mas. Pertamanya sadana itu kan puluhan hari ini. Nggih. Tadi kan katanya sinsol. Pinten bu? Kemewu kali. Sarden mulai jam pinten mas? Jam
Kita mriki nih. Tetep gini.